Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya ingin sharing mengenai pengalaman saya, bagaimana cara merawat laptop. Nah, seringkali teman-teman semua ketika beli laptop dan ketika dipakai, apa sih yang sering terjadi? Ya, kita beli laptop, tapi mungkin perbekalan ilmu kita sendiri kurang. Walaupun ya ada juga yang beli laptop tapi dia sudah punya ancar-ancar, sudah punya pandangan, sudah punya tips dan triknya bagaimana nanti ngurusnya. Tapi biasanya bagi orang-orang yang mungkin agak tua ya, mereka hanya sekedar beli-beli tapi tidak bisa merawatnya. Nah, saya tidak tahu ya teman-teman semua ini digolongkan golongan tua atau golongan muda. Kalau golongan muda saya yakin mungkin bisa ya untuk solusinya karena mereka ya generasi Z kan, generasi yang paham teknologi. Tapi kalau orang-orang yang tua ya mereka sekedar beli, pakai dan nggak tahu ilmunya. Nah, kalau seandainya teman-teman semua termasuk golongan tua, ya nggak apa-apa. Tidak ada yang salah dengan itu karena bisa jadi memang teman-teman bukan ahli di bidang teknologi sehingga perlu ya belajar. Nah, makanya ini saya termasuk yang ingin sharing kepada teman-teman semuanya karena saya sendiri berdasarkan pengalaman dulu beli laptop tidak bisa merawatnya, bahkan sampai laptopnya itu rusak gitu. Dan akhirnya saya baru bisa mengerti ternyata laptop itu bisa dioptimasi, ya bisa dirawat, bisa diperbaiki kinerjanya kalau kita tahu caranya. Kan eman-eman ya kalau apa namanya baru lambat sedikit segala macam kita bawa ke tukang servis dan mengeluarkan biaya. Padahal sebetulnya bisa kita kerjain sendiri. Nah, baik langsung aja. Persoalan yang sering terjadi antara lain, nah ini punya laptop tapi ilmunya kurang, sebagaimana saya jelaskan tadi. Sehingga kurang paham cara merawat laptop. Kemudian yang kedua, ketika dipakai otomatis ya, ketika kita buka banyak program, biasanya yang terjadi laptopnya masih bagus, masih baru, tapi ketika buka program Microsoft Word ya, kemudian PowerPoint atau mungkin buka browser, kok lambat banget gitu. Buka internet kok lambat banget. Padahal ya ini masih baru, tapi kok lama banget ya, sehingga bikin sewot. Kemudian ketika banyak program gitu ya, ketika kita buka Microsoft Word, PowerPoint, bahkan buka OBS lambat sekali sehingga kita nggak bisa bekerja dengan optimal. Kita pengen melakukan banyak hal tapi ternyata tidak didukung oleh kinerja laptop. Nah, ini kan agak bikin sewot juga ya. Nah, terus bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan? Nah, berdasarkan pengalaman saya, ya langkah-langkah yang saya lakukan setelah saya belajar ya secara otodidak, tanya-tanya ke teman-teman. Ternyata memang kita harus mau nggak mau harus tahu kondisi laptop yang kita beli atau yang kita punya. Kita harus tahu kapasitas laptop atau identitas laptop kita. Apakah laptop yang kita beli itu hanya digunakan untuk kerja-kerja yang ringan seperti Microsoft Office ya, buka browser ya seperti biasa begitu. Atau tipikal laptop kita juga punya kemampuan untuk editor video dan buka program-program berat. Jangan sampai akhirnya kita ngeluh ketika buka OBS atau buka program edit video, ternyata laptop kita nggak kuat. Oh, ternyata memang kapasitas laptop kitanya rendah. Sehingga mau nggak mau kan bukan laptopnya yang salah, tapi kita tidak paham cara memperlakukan laptop kita. Laptop kita tidak mampu dipaksa untuk melakukan banyak hal, ya otomatis ya yang hang. Nah, jadi kita harus tahu dulu kapasitas laptopnya. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah tahu kapasitas laptop kita, ternyata laptop kita ini laptop yang untuk kerja-kerja ringan seperti ngetik-ngetik ya, presentasi segala macam. Nah, itu pun juga bisa lambat kalau kita tidak bisa mengoptimalkan yang ada dalam laptop tersebut. Otomatis ketika kita sudah tahu kondisi laptop kita, kapasitasnya, ya kita harus melakukan optimasi atau ya sebisa mungkin nih laptop dengan kondisi atau kapasitas demikian kita harus optimalkan sehingga masih bisa dipakai lah dan lancar, tidak lola ya, tidak muter-muter seperti itu. Dan ternyata kalau seandainya memang beban pekerjaan kita menuntut harus banyak menggunakan program video segala macam, ya otomatis kita harus mengupgrade
laptop kita. Kita harus tambah ya hardware-nya, misalkan RAM-nya. Ya, RAM ini udah umum banget ya bagi orang yang 10 komputer RAM ini kan semacam kemampuan kinerja laptop ya. Kemudian SSD ini kapasitas dalam menyimpan video. Nah, ini laptop yang saya pakai ini termasuk laptop yang rendah ya. Nah, CPU-nya Celeron. CPU itu adalah apa ya? Intelnya ya, chipnya ya, otaknya laptopnya itu punya saya rendah nih. Tapi kemarin akhirnya saya konsultasi ke tukang komputer ya. Akhirnya yang lebih utama didahulukan adalah SSD. Dan akhirnya saya tambah SSD saya yang 256 GB. Dan alhamdulillah kinerja laptop saya semakin cepat ya. Walaupun RAM-nya masih 2 GB, kemudian Intelnya Celeron, kemudian dan saya tambah SSD-nya jadi 256 GB. Ternyata dampaknya luar biasa, cukup cepat sekali ya, responsif, tidak patah-patah ya atau tidak lambat gitu. Nah, ini masih bisa ya, cepat sekali gitu kalau kita ngeklik, nah muncul gitu, nggak terlalu lambat lah, bisa kita gunakan gitu, nggak ngeselin. Nah, ini bisa. Nah, jadi masih bisa ya digunakan. Nah, seperti itu ya, itu pengalaman dari saya. Nah, kemudian bagaimana sih caranya? Yang pertama ini ya, kita harus tahu dulu cek kapasitas laptop kita atau identitas laptop kita. Caranya sangat mudah dengan klik ini ya, Windows Explorer. Nah, ini kemudian kita cek disk PC atau disk komputer, mungkin kalau di tempat kalian itu gini. Klik kanan, kemudian properties. Nah, kita akan ditunjukkan spesifikasi laptop kita. Nah, ini ada prosesor, ada RAM, dan lain sebagainya. Ternyata ya laptop saya ini ya laptop kentang, karena prosesornya pun juga prosesor yang cukup rendah ya, ini Intel Celeron dengan kecepatan 1,60 GHz. Kemudian RAM-nya 2 GB. Jadi kita harus tahu ini dulu nih. Kalau ininya memang kecil ya kita nggak usah maksa pakai OBS segala macam. Ya bisa sih pakai OBS tapi ya tidak optimal lah. Atau pakai Filmora yang nggak pas, karena ini mungkin karena kalau ini tuh cocoknya untuk ketik-ketik biasa saja, nggak bisa yang beban berat. Nah, tapi ini Windows 10 masih bisa ya. Masih cepat ini karena SSD-nya saya tambah. Jadi pengalaman saya nambah SSD, ya alhamdulillah ini bisa cepat sekali, bisa responsif ya. Nggak lambat, ini bisa responsif. Itu real ya saya alami. Ketika laptop saya RAM-nya 2 GB, saya tambah SSD-nya 256 GB. Nah, mungkin kalau seandainya saya tambah lagi, saya ganti ya, bukan ditambah. Karena memang laptop saya ini nggak bisa ditambah karena slotnya satu. Jadi otomatis harus saya ganti RAM-nya ini jadi 4. Mungkin akan lebih responsif lagi, lebih cepat lagi. Nah, itu ya sekilas pengalaman saya ketika merawat laptop. Dan baru tahu sekarang. Padahal seandainya saya tahu ilmu ini dari dulu, mungkin laptop saya yang dulu bisa lebih awet umurnya, lebih panjang ya. Tapi ya begitulah yang namanya belajar, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Jadi ketika beli laptop kita harus belajar dulu ilmunya sehingga kita bisa lebih paham cara merawat laptop gitu ya. Mungkin ini dulu video awal ya, supaya kita lebih bersemangat lagi dalam mencari informasi, supaya kita lebih tahu cara kinerja laptop kita. Insya Allah nanti video selanjutnya saya akan lebih detail lagi bagaimana cara langkah-langkah supaya laptop teman-teman semuanya yang mungkin saat ini dalam keadaan hang bisa lebih cepat begitu, bisa cepat. Insya Allah di video selanjutnya. Oke. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.